Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kalau di dompet ada uang kertas Rp10.000, historian pernah perhatikan nggak ada foto pahlawan nasional? Yap, pada uang pecahan Rp10.000 terdapat foto pahlawan nasional bernama Franz Kaisiepo. Pecahan Rp10.000 yang memuat foto pahlawan dari Papua ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022. Tapi tahukah historian siapakah Franz Kaisiepo? Dia adalah tokoh pahlawan nasional yang berasal dari tanah Papua. Selain pada lembaran uang kertas rupiah, namanya diabadikan menjadi nama bandar udara, bahkan kapal perang TNI Angkatan Laut. Tapi siapakah Franz Kaisiepo ini? Mengapa dia begitu sentral dalam sejarah integrasi Papua? Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Franz Kaisiepo lahir di Wardo, Biak pada tanggal 10 Oktober 1921. Dia berasal dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah seorang kepala suku Biak Numfor dan juga pandai besi. Meskipun tumbuh di lingkungan desa, Franz beruntung mendapatkan pendidikan yang cukup baik di sekolah dengan sistem pendidikan Belanda. Titik balik yang menanamkan benih nasionalisme dalam dirinya terjadi selama masa pendidikan. Saat menempuh kursus administrasi sipil di Manokwari, dia bertemu dengan Sugoro Atmoprasojo, seorang nasionalis Jawa yang diasingkan Belanda. Dari Sugoro lah, Franz mulai memahami konsep kemerdekaan, persatuan Indonesia, dan pentingnya melepaskan diri dari penjajahan. Pertemuan ini membuka matanya terhadap ideologi yang sedang bergelora di seluruh Nusantara. Pada masa pendudukan Jepang, semangat perlawanan Franz semakin teruji. Dia menjadi kepala distrik di Biak Selatan dan menggunakan posisinya untuk membela kepentingan rakyatnya. Puncak keberaniannya terlihat sesaat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Meskipun kabar tentang proklamasi tersebut sengaja ditutup-tutupi oleh Belanda yang masih berkuasa di Papua, Franz dan rekan-rekannya tetap berjuang menegakkan eksistensi Republik Indonesia. Tepat pada 31 Agustus 1945, kurang dari 2 minggu setelah proklamasi, Franz Kaisiepo menjadi orang pertama yang secara terbuka dan berani mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua yang masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Sebuah tindakan simbolis yang penuh risiko, tapi menjadi pernyataan tegas bahwa Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia yang merdeka. Peran Franz Kaisiepo tidak hanya berhenti pada aksi simbolik. Perjuangannya masuk ke arena politik formal dan diplomatik. Pada Juli 1946, Franz ditunjuk sebagai utusan dari Netherlands New Guinea untuk menghadiri konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebuah pertemuan yang membahas pembentukan negara-negara bagian di Indonesia Timur oleh Belanda. Di sanalah Franz menunjukkan sikapnya yang paling militan. Dia menjadi satu-satunya perwakilan asli Papua yang menentang keras rencana Belanda yang ingin menjadikan Papua bagian dari negara Indonesia Timur tanpa bergabung dengan Republik Indonesia. Franz bersikeras bahwa wilayah Papua harus dipimpin oleh orang Papua sendiri dan harus menjadi bagian dari Indonesia yang baru merdeka. Dalam momen bersejarah itu, Franz Kaisiepo membuat sebuah usulan fenomenal.
mengganti nama wilayah tersebut dari Papua atau Netherlands New Guinea menjadi Irian. Kata Irian yang diusulkan Frans dan rekan-rekannya yang berasal dari bahasa Biak berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Secara politis, istilah ini kemudian dipopulerkan oleh kelompok nasionalis Indonesia di Papua sebagai akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Ini adalah penolakan mutlak terhadap upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Untuk memperkuat perjuangannya, pada tahun 1946, Frans Kaisiepo juga mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak. Tujuannya jelas, mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tanah Papua. Perlawanan politiknya yang keras membuat dia menjadi target utama Belanda. Akibatnya dia dipenjarakan oleh Belanda dari tahun 1954 hingga 1961. Tapi penjara tidak memadamkan semangatnya, justru mempertebal tekadnya. Setelah bebas, dia mendirikan partai baru, yaitu Partai Irian Sebagian Indonesia, yang secara eksplisit menuntut penyatuan Papua dengan Republik Indonesia. Masa 1960-an adalah periode krusial. Perjuangan Frans Kaisiepo mencapai puncaknya menjelang pembebasan Irian Barat melalui Operasi Trikora yang dicanangkan Presiden Soekarno. Melalui Partai ISI, Frans memberikan dukungan penuh dan bantuan logistik dalam pendaratan sukarelawan Indonesia yang diterjunkan ke daerah Mimika pada tahun 1961. Perannya sangat vital dalam mempersiapkan kondisi di lapangan dan memberikan informasi strategis. Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda ke PBB dan selanjutnya ke Indonesia, Frans Kaisiepo dipercaya untuk memimpin. Pada tahun 1964, dia dilantik sebagai Gubernur Provinsi Papua yang keempat, sebuah jabatan yang diembannya hingga tahun 1973. Selama menjabat, dia fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam bingkai keindonesiaan. Puncaknya, dia ikut memastikan suksesnya penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Sebuah proses yang menegaskan kembali pilihan rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia. Setelah masa jabatannya sebagai gubernur berakhir, dia tetap mengabdi pada negara. Menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1973 sampai 1978. Frans Kaisiepo wafat pada 10 April 1979 dan dimakamkan dengan hormat di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Pada tahun 1993, atas seluruh jasa dan pengorbanannya yang luar biasa dalam upaya menyatukan Papua ke dalam Republik Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 077-TK/1993. Warisan perjuangannya abadi. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo di Biak. Nama KRI Frans Kaisiepo 368 dan bahkan sebagai figur utama dalam uang kertas pecahan Rp10.000 yang dirilis Bank Indonesia pada tahun 2022. Itu tadi sejarah singkat mengenai Frans Kaisiepo, seorang tokoh persatuan, keberanian, dan nasionalisme yang membuktikan bahwa semangat kemerdekaan tidak mengenal batas wilayah.
Dia adalah matahari dari timur, yang cahayanya menuntun rakyat Papua menuju Indonesia yang bersatu. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.